Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Khotbah pada hari Pentakosta yang kedua hari ini terambil dari Kitab Bilangan 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyinya. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebahagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turun pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberikan rohnya kepada hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan dan para tua-tua Israel juga. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah hari yang kedua kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, turunnya Roh Tuhan. Jika kita merayakan hingga 2 hari, hari Pentakosta itu menunjukkan kebesaran dan keagungan Roh Tuhan itu di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan orang-orang percaya dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita juga betapa agungnya kuasa Roh Tuhan itu. Hal ini nyata dari topik pada hari Minggu ini yang mengatakan kuasa Roh Tuhan tak terbatas kuasanya. Saudara-saudara yang kekasih, jika kita mengaku dan menyaksikan bahwa peranan Roh Kudus itu sangat besar, peranan Roh Kudus itu kuasanya tak terbatas, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Tuhan melalui Musa, maka berpedoman dengan firman Tuhan pada hari ini, kita juga pasti dapat menyatakan keagungan dan kuasa Roh Kudus itu melalui pengalaman pribadi kita. Melalui firman Tuhan hari ini, mari kita lihat kuasa dan peranan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, bahwa Roh Tuhan itu menolong kita untuk mengajak orang lain untuk percaya kepada Tuhan dan mau menjadi kawan sekerja Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Musa
kepada 70 tua-tua dari bangsa Israel dan juga orang lain yang ada di dalam perkemahan itu. Itu yang kita lihat, saudara-saudara. Peranan Roh Kudus itu juga di dalam kehidupan kita, itulah yang menolong kita untuk mengajak orang lain menjadi kawan sekerja Allah, untuk turut memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebesaran Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, dengan kehadiran Roh Tuhan itu, kita juga mendapat pertolongan dan kekuatan dari Tuhan untuk mampu menghadapi segala tantangan, menghadapi segala ancaman, menghadapi segala penderitaan. Bukankah ini juga yang dialami oleh Musa dalam memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di perjalanan, dan hingga pada saat firman Tuhan hari ini bahwa kuasa Tuhan itu menguatkan dia. Kalau demikian peranan Roh Kudus itu menguatkan Musa, maka itu juga yang menguatkan kita, memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan, segala ancaman, segala penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu melawannya dan membuang kekhawatiran itu dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, bahwa dengan kehadiran Roh Tuhan itu, dengan Roh Kudus itu, bahwa Roh Tuhan itu menjaga dan memelihara kita sehingga kita boleh hidup hingga pada saat ini. Itulah yang kita lihat, saudara-saudara, peranan Roh Tuhan itu di sepanjang kehidupan kita. Kalau begitu besar kuasa dan peranan, begitu keagungan Tuhan itu di dalam pengalaman kehidupan kita, apakah cukup hanya kita melihat itu, hanya kita menerima itu? Saudara-saudara yang kekasih, melalui firman Tuhan hari ini, kita juga diajak, jika kita merayakan hari turunnya Roh Kudus itu, merayakan peranan Roh Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tentu saja, saudara-saudara, firman Tuhan bahwa Tuhan juga meminta dari kita apakah yang harus kita lakukan jika Roh Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. Tentu Tuhan mengharapkan dari kita. Apa itu, saudara-saudara? Yang pertama, Tuhan mengharapkan kesiapan kita semua untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Dengan kesediaan dan kesiapan kita menyampaikan firman Tuhan itu, maka kita sudah mengajak orang untuk memperbaiki kelakuannya, untuk menyatakan mengenal kesalahannya, dan mendidik mereka untuk hidup di dalam kebenaran. Bukankah ini firman Tuhan juga yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius? Sampaikanlah firman Tuhan itu, bahwa itu akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Itu tugas kita yang pertama, saudara-saudara, agar kita mampu untuk menyampaikan firman Tuhan. Tentu saja, saudara-saudara, tugas kita dulu harus menggumuli, kita harus dulu menghayati firman Tuhan itu. Kita tidak akan mampu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan benar jika kita tidak pernah menggumuli, kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, dengan peranan Roh Tuhan itu, maulah saudara-saudara membaca firman Tuhan itu setiap hari, di awal saudara bangun dari tidur hingga pada saatnya saudara mau tidur pada malam harinya. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang kita lakukan adalah siap sedia untuk menyalurkan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan itu. Musa tidak membatasi dirinya untuk menyampaikan berkat yang dia terima dari Tuhan. Dia mau menjadi kawan sekerja Allah supaya orang lain juga turut memperbaiki kehidupannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, berbagai berkat kita terima dari Tuhan. Oleh karena itu, jika Tuhan memberikan itu kepada kita, kita harus ingat bahwa itu bukan hanya milik kita,
tetapi harus kita salurkan kepada orang lain. Kita menjadi saluran berkat Tuhan melalui berkat-berkat Tuhan yang kita terima dari Tuhan itu. Jangan egois terhadap berkat-berkat Tuhan yang kita terima itu, tetapi salurkan itu supaya orang lain juga memperoleh berkat Tuhan dari kita melalui berkat-berkat yang kita terima. Dan yang ketiga, saudara-saudara, sebagaimana yang kita lihat juga dari perbuatan Musa itu, maka kita harus siap sedia mengajak dan memanggil orang lain untuk bertobat, mengenal akan Tuhan itu, supaya mereka juga menjadi kawan sekerja Allah, menjadi hamba-hamba Tuhan seperti tua-tua dari bangsa Israel itu, dan orang yang lain juga diajak untuk menjadi kawan sekerja Allah. Saudara-saudara, hal inilah yang dimintakan oleh firman Tuhan pada perayaan yang kedua dalam Pentakosta ini. Karena itu, kuasa Roh Tuhan tak terbatas. Jika kita mengatakan bahwa kuasa Roh Tuhan itu tak terbatas, oleh karena itu, jadilah kawan sekerja Allah yang membawa orang untuk percaya dan setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus itu di dalam kehidupan kami. Hanya dengan kuasa Roh Tuhan itu, kami dapat melakukan dan berbuat apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kuasa Roh Tuhan itu, kami menjadi saluran berkat. Kami menjadi alat Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk membawa orang percaya dan mengikuti Tuhan. Karena itu, berkati firman-Mu itu yang sudah kami terima. Jadikan kami menjadi saluran berkat. Jadikan kami kawan sekerja-Mu, supaya nyata kuasa Roh Tuhan itu di sepanjang kehidupan kami. Amin.